alasan kenapa saya tertarik dengan MBKM itu karena saya bisa mendapatkan beberapa ilmu dan juga pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari universitas yang dari ilmu yang disediakan oleh universitas saya. Staf dan dosen di sini tuh sangat baik dan mau membantu kami di saat kami kesulitan dan sangat cekatan saat kami membutuhkan bantuan. Pengalaman yang didapat jelas ilmu dan pengalaman yang baru. Ya, dari ada beberapa alat-alat laboratorium yang kita di sana nggak pernah pakai. Terus di sini diajarin metode penelitiannya juga ada yang kami belum pernah coba, di sini diajarin, jadi dapat ilmu pengalaman baru. Terus untuk kesannya jelas excited banget dari awal ya, excited banget karena bisa mencoba sesuatu yang baru yang udah lama pengen dipelajari kayak gitu. Jadi greget gitu. Alasan saya mengikuti program MBKM ini karena program MBKM menawarkan banyak sekali jenisnya, salah satunya pertukaran pelajar. Alasan saya mengikuti program pertukaran pelajar ini karena saya ingin merasakan bagaimana berdinamika baru di universitas lain, yakni Atmajaya Jakarta. Serta saya juga bisa mendapatkan pelajaran yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Tentu saja dampak positif yang saya rasakan adalah saya menjadi lebih belajar tentang adaptasi di lingkungan baru, kemudian mendapatkan pelajaran baru seperti pangan fungsional yang saya ambil di Atmajaya Jakarta. Melalui program ini tentunya banyak dampak positif yang dapat saya rasakan, yaitu saya dapat memperoleh ilmu baru dan dapat memperluas networking. Untuk mahasiswa yang lain, saya berharap kalian dapat mengikuti program ini karena dengan banyaknya program yang ditawarkan melalui MBKM, saya yakin teman-teman dapat mendapatkan banyak benefit mulai dari hard skill maupun soft skill. Terima kasih. Salam kenal, saya Yuniar dari Universitas Jember. Kemarin saya mengambil analisis dan pengolahan limbah di Fakultas Teknobiologi. Menurut saya pengajaran di Ubaya ini sangat interaktif ya, apalagi dosennya itu mengupload slide PPT itu juga ada audionya, jadi kita juga bisa mengerti apa isi dari PPT tersebut. Kemudian untuk pengajarannya itu juga sudah sangat baik, sehingga mahasiswa itu dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh dosen. Ya, terima kasih. Lebih memilih slide PPT yang ada suaranya ya, ataukah video pembelajaran? Sebetulnya untuk antara slide PPT dan video pembelajaran tuh saya lebih prefer ke video pembelajaran karena lebih interaktif. Tetapi untuk kemarin itu sudah hanya diupload PPT yang berisi audio. Jadi menurut saya itu juga sudah lumayan baik. Oke. Terima kasih. Mengambil berapa mata kuliah? Saya mengambil satu mata kuliah, Pak. Satu mata kuliah ya. Oke. Dosennya Pak Mangihot ya? Iya, Pak Mangihot. Oke, Dengan ya. Pak Yunus. Dengan Pak Yunus. Pak Yunus apakah juga membuat slide PPT yang ada suaranya juga seperti itu? Untuk Pak Yunus tidak membuat yang ada audionya, Pak. Jadi hanya berupa file PDF saja. Tapi untuk Pak Yunus itu cara pengajarannya itu cukup jelas, Pak, menurut saya. Tidak terlalu rumit. Jadi mahasiswa dapat memahami dengan lebih jelas gitu, Pak. Oke. Kalau misalkan ada masukan begitu, masukannya seperti apa ya? Supaya lebih bagus lagi. Untuk awal-awal itu kan kita presensi itu hanya melalui Google Form. Jadi kadang lupa melakukan presensi, tapi untuk di akhir kan sudah melakukan dengan presensi melalui aplikasi. Kalau di UNED itu dari awal itu sudah menggunakan presensi barcode seperti itu, Pak. Banyak hal positif mungkin yang banyak pengalaman baru yang dapat saya ambil ya dari kegiatan MBKM ini, walaupun saya cuma mengambil satu mata kuliah di budidaya hidroponik dan aeroponik dengan dosennya Pak Arta dan Pak Johan. Ya, kalau dari saya manfaat atau pengalaman baru yang dapat saya ambil dari kegiatan ini tuh
Yang pasti saya mendapat pengalaman ini ya, kultur akademik di Ubaya itu seperti apa, pengalaman bagaimana dinamika akademik di Ubaya, lalu mendapatkan relasi baru juga dengan teman-teman di kelas saya maupun di kelompok kecil project. Lalu juga boleh merasakan menggunakan My Ubaya, itu kan satu pengalaman juga yang mungkin teman-teman lain belum tahu. Kalau di Ubaya namanya My Ubaya, kalau di kami namanya Situs Kuliah, mungkin bisa begitu ya. Lalu ya sama ini sih, mungkin sistem pembelajarannya yang sedikit berbeda dan mungkin media yang digunakan kan, kalau di Atmajaya kami itu menggunakan Microsoft Teams, dan untuk presensi itu kami tidak biasa melakukan presensi sendiri, karena kalau di Microsoft Teams kan kami masuk ataupun keluar itu langsung terekap sendiri, dan nanti dosen itu tinggal mendownload attending list-nya begitu. Jadi kelihatan mahasiswa yang masuk jam berapa, keluar jam berapa begitu. Terus kebetulan saya belum terbiasa untuk setiap kelas ada absensi gitu, tapi puji Tuhannya di satu kelompok saya itu selalu mengingatkan untuk Kak, jangan lupa presensi ya, jangan lupa untuk isi screenshot nanti untuk bukti kehadiran kelas begitu. Itu hanya satu teman kelompok saya saling mengingatkan begitu. Nah, itu benar-benar baru. Yang pertama-tama agak sulit sih di materinya dipahami, tapi yang makin kesini, alhamdulillah lumayan lah, udah dipahami. Terus pengalaman dosen juga, ya ada pengalaman tentang dosen untuk melakukan hortikultura, bisa dijadikan bisnis juga. Jadi ya tertarik. Halo, perkenalkan nama aku Feren dari Prodi Bioteknologi Angkatan 2020. Saat ini aku lagi ngikutin program MBKM di Universitas Surabaya dengan mata kuliah yang aku pilih itu adalah Biologi Forensik. Untuk kelas Biologi Forensik sendiri saat ini masih belum ada di Atmajaya. Jadi aku ngerasa MBKM ini ngebantu buat memperluas pilihan kelas-kelas yang bisa aku ambil selama aku kuliah di FTB ini. Terus kalau untuk kelasnya sendiri, sejauh ini aku ngerasa belum ada kendala. Terus juga malah ngerasa seru banget kelasnya, karena aku sendiri memang tertarik banget sama materi-materi yang diajarin di kelas. Jadi lebih ke enjoy aja gitu kelasnya. Terus juga dengan MBKM ini, aku jadi berkesempatan buat memperluas pertemanan aku. Jadi bisa kenalan sama teman-teman yang sama-sama di bidang bioteknologi kayak aku juga. Jadinya bisa sama-sama belajar gitu. Pokoknya MBKM ini bakal ngebantu banget buat kita nambah pengalaman kita selama kita kuliah ini. Jadi ikutan ya. Makasih. Untuk program MBKM kedepannya mungkin akan lebih bagus kalau dilakukan sosialisasi secara menyeluruh hal ini, karena beberapa teman saya dari UKDW itu masih belum tahu apa itu program MBKM, dan mereka kemarin belum sempat ikut. Saran saya untuk program MBKM itu, MBKM itu kan masih belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Menurut saya akan lebih bagus untuk menyebarkan program ini lebih luas lagi, karena sangat bermanfaat bagi mahasiswa.